Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini dalam rangka Hari Ayah Nasional 12 November, peran ayah saat WFH. Nah, kalau ngomongin tentang peran ayah, ini memang banyak ya, tidak hanya ngomongin cari uang aja gitu untuk kebutuhan keluarga, tapi banyak hal lain yang harusnya juga bisa dilakukan oleh seorang ayah, tidak hanya dilakukan oleh ibu saja gitu ya. Nah, untuk membahasnya dari sudut pandang tidak hanya dari seorang ayah, tapi juga seorang ibu, kita ada seorang psikolog yang selalu setia bersama Bincang Sati dari TV. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Ayu Sutomo, MPASI Psikolog di sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu, apa Hai. kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Raden Madias. Apa kabar teman-teman di DAI TV? Baik semua kah? Alhamdulillah, baik sekali Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita Yes. akan membahas tentang peran ayah saat WFH seperti itu ya. Kalau kita lihat kan Mm-mm. sebenarnya banyak ayah-ayah sekarang yang merasa kayak agak bingung fungsinya sebagai pencari nafkah, Mm-mm. suami, bapak rumah tangga atau apa gitu kan. Tapi sebelum membahas Mm-mm. tentang ayahnya secara spesifik, kita bahas terlebih dahulu satu lingkup yang namanya keluarga gitu. Nah, yang dimaksud Iya dengan benar. keluarga itu apa? Terdiri dari siapa saja? Apakah ayah, Mm-mm. ibu, anak atau seperti apa nih? Mbak Ayu silahkan. Oke. Sebelum saya jawab, saya mau mengucapkan selamat Hari Ayah Nasional dulu ya. Hari ini Terima ya, Matias kasih, ya. tapi aku belum jadi ayah nih. Untuk semua ayah di Indonesia, Oke. semua ayah, semua calon ayah begitu ya. Selamat Hari Ayah. Mudah-mudahan Hari Ayah menggiatkan fungsi ayah untuk menjadi jauh lebih maksimal. Karena kalau masih lagi di ruang konseling seringkali ketemu dengan keluarga di mana fungsi ayahnya masih kurang maksimal gitu dirasakan oleh ibunya, oleh para istri gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sarana juga gitu untuk Amin. kasih tauin ke banyak keluarga Indonesia bahwa bisa loh ayah berperan jauh lebih maksimal untuk optimalisasi perkembangan anak seperti itu. Nah, tadi kita balik lagi ke pertanyaannya Madias. Kalau kita bicara mengenai keluarga gitu ya, sebetulnya ada banyak definisi dari pakar, tapi kita ambil satu dari pakar psikologi, Duval and Logan itu bilang bahwa keluarga adalah dua atau lebih dari individu yang berada dalam satu rumah tangga, terbentuk karena ikatan darah, perkawinan, atau proses adopsi gitu. Jadi ada dua orang atau lebih individu berada dalam satu rumah tangga, itulah yang kita sebut sebagai keluarga. Nah, pembentukannya bisa macam-macam, ada karena ikatan darah ya adik kakak, karena perkawinan pasangan suami istri gitu, ataupun proses adopsi begitu, di mana ada anak yang kemudian menjadi bagian anak dari luar keluarga, menjadi bagian dari keluarga tersebut begitu, Matt. Oke, jadi itulah definisi keluarga gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. ngomongin keluarga, kan pasti setiap keluarga itu punya cerita masing-masing nih Mbak Ayu ya. Untuk kemudian dengan cerita A, cerita B, cerita C gitu. Nah, sebenarnya Mm-mm. faktor atau indikator apa aja sih yang biasanya membuat satu hubungan keluarga? Ya kita pinginnya sih baik-baik terus ya, harmonis, tapi kan Mm-mm. pasti ada Mm-mm. aja ada kerikil-kerikil gitu kecil. Biasanya faktor apa aja yang membuat hubungan dalam keluarga itu berjalan tidak baik, apalagi mungkin di masa pandemi seperti sekarang ini di mana stresornya kayaknya agak meningkat nih gitu kan, di stresnya dibanding stresnya itu kayaknya jauh gitu. Gimana nih Mbak Ayu? Iya ya, benar ya. Apa gitu yang membuat keluarga kan idealnya gitu kan ya, harus harmonis gitu kan. Harusnya bisa sama-sama gitu kan. Satu visi dan misi sebagai keluarga gitu. Tapi bagaimanapun seperti tadi disebutkan dalam definisinya, keluarga itu kan adalah satu institusi yang terdiri dari dua atau lebih individu. Setiap individu itu memiliki karakternya masing-masing, punya kemudian personality-nya masing-masing. Kemudian individu juga memiliki pengalaman-pengalaman walaupun dia berada dalam satu keluarga, tapi kan punya pengalaman-pengalaman personal individu tersebut yang kemudian melekat dan membentuk menjadi karakter individu, kemudian membentuk menjadi individu itu sekarang. Satu sama yang lainnya belum tentu untuk kemudian bisa menjadi cocok, bisa menjadi pas gitu. Nah, seringkali problem-problem itu terjadi dikarenakan hal tersebut, di mana ada ketidakcocokan karakter mungkin. Nah, kenapa sih bisa nggak cocok? Karena tadi gitu kan, dua individu yang berbeda, punya pengalaman pribadi yang berbeda, sehingga dipersepsikan oleh dirinya itu berbeda. Nah, pada akhirnya membentuk karakter yang mungkin tidak bisa cukup sesuai atau tidak mudah untuk disesuaikan satu dengan yang lainnya. Apalagi ketika misalnya institusi keluarganya masih institusi keluarga yang kecil, yang terdiri atas suami dan istri saja. Itu kan dua orang yang dibesarkan dalam pola asuh yang berbeda, dalam
lingkungan yang berbeda, kemudian mereka harus berada dalam satu rumah gitu, berinteraksi satu sama lain. Konflik itu kan semakin sering terjadi interaksi, maka potensi untuk terjadinya konflik itu kan semakin besar. Nah, itulah yang pada akhirnya karena di keluarga kan interaksinya banyak ya seperti itu. Nah, pada akhirnya itulah yang seringkali membuat ada permasalahan-permasalahan, ada mungkin ketidakcocokan antara satu dengan yang lain gitu kan. Kalau kita melihatnya sebagai ketidakcocokan. Nah, tapi kalau misal kita melihatnya dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda, bahwa setiap ketidakcocokan kita tetap punya value atau nilai yang sama loh. Nah, itu bisa kita geser tuh menjadi keluarga is a family, tempat untuk sarana melatih emosi, kemudian mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap masalah, ya hal-hal yang seperti itu. Tergantung kita mau melihatnya dari sudut pandang yang mana gitu. Nah, itu tergantung dari kitanya kembali gitu ya, mau melihatnya dari sudut pandang yang mana ini gitu untuk kemudian mau benar. gitu. Oke, tapi nih Mbak Ayu, selama pandemi ini kan banyak kemudian yang akhirnya kerja dari rumah ya, kerja Iya dari benar. rumah, belajar dari rumah, nggak pergi ke sekolah gitu. Jadi akhirnya kayak untuk yang kerja deh gitu. Kan dulu kerja mungkin jadwalnya pas nih rutin 9 to 5 jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Tapi kan sekarang kayaknya di zaman pandemi it doesn't work gitu, kayaknya enggak gitu ya. Bahkan mungkin bisa 9 to 9 atau 9 to 12 gitu. Jadi malah almost 24 hours a day kan seperti itu. Jadi kayak akhirnya harus dibayang-bayangi dengan Zoom meeting gitu kan. Harus Iya benar ya. dibayang-bayangi dengan deadline gitu kan ya. Pasti kita semua Benar. merasakan. Nah, akhirnya kesibukannya justru tambah seperti itu. Kalau mungkin dulu 9 to 5 selebihnya bisa untuk keluarga, sekarang jadi kayak waktunya harus depan gawe, harus standby ketika mungkin bos atau atasan ini harus ngubungin kita nanyain tentang deadline pekerjaan. Apakah kemudian kesibukan yang akhirnya justru lebih banyak selama pandemi ini bisa mengurangi yang namanya komunikasi sama anggota keluarga yang lain tidak seintens dulu dan akhirnya membuat hubungannya jadi agak nggak enak gitu atau gimana nih? Iya ya, dia ada tapi seperti tak ada gitu ya. Ada di situ Antara gitu ada ya. dan tiada ya, kayak Antara judul ada dan lagu nih. tiada gitu ya. Dia ada di situ, tapi kok nggak berinteraksi karena sibuk gitu dengan kerjaannya gitu kan. Sebenarnya semua bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya kita melihat dari waktu bekerjanya yang kemudian jadi flexi hour tapi flexi hour kebablasan gitu. Jadi mestinya selesai jam 4, akhirnya malah jadi selesai itu jam 9 atau jam 8 malam karena meeting yang tidak berkesudahan gitu kan ya. Sebenarnya mungkin merefleksikan dari yang disampaikan sama tamu sebelumnya ya Matt ya, bahwa benar harus ada boundaries gitu, ada pembatasan walaupun flexi hour tetap juga harus ada boundaries antara waktunya kapan. Oh jam 8 baru mulai kerja sampai jam berapa gitu. Kemudian jam 4 sudah selesai ya berarti artinya tutup laptopnya, keluar dari area kerja dan kemudian baru kemudian beraktivitas dengan anggota keluarga yang lainnya begitu. Nah, kalau kemudian terkait dengan ruangan itu juga settingannya perlu untuk diperhatikan, di mana perlu diperhatikan ada pembatasan ruang tertentu, ruangan kerja, ruangan bermain, sehingga tidak terkesan tidak ada keteraturan gitu. Karena sebetulnya basically kan orang butuh keteraturan, orang butuh sesuatu yang runtun untuk membuat dia merasa nyaman. Nah itu sebetulnya yang kita coba untuk jaga gitu. Nah kalau kemudian akhirnya apakah kadang kala malah justru menjadi konflik gitu kan, itu sebenarnya bisa dibicarakan, bisa didiskusikan. Apalagi kalau pasangan yang dua-duanya itu flexi hour gitu. Nah jadwal meetingnya kapan, jadwal bisa kosongnya kapan, itu duduk bareng. Aku kosong jam segini, kamu kosong jam segini. Ini anak siapa yang pegang ya, seperti gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang sepertinya harus dibicarakan dengan anggota keluarga yang lain untuk memberikan support satu sama lain sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan baik, terus di rumah juga bisa terkelola dengan baik gitu. Nah karena kan mungkin salah satu fungsi dari keluarga itu juga kan untuk memberikan dukungan kan pada saat masa sulit atau pada saat dibutuhkan. Sebenarnya salah satu fungsi keluarga adalah memberikan dukungan baik secara fisik moral maupun material to supporting each other gitu. Support each other. Nah, kalau ngomongin tentang support each other gitu ya, itu perlu ada bagi-bagian tugas tanggung jawab nggak di rumah gitu? Iya ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab, kalau secara aturannya dan kemudian banyak yang terlihat di Indonesia ini gitu kan, oh kalau bapak tugasnya adalah mencari uang, mencari nafkah, memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Ibu
ibu terlibat jauh lebih besar dalam proses pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga gitu kan. Nah, itulah yang kemudian tidak langsung kemudian terbentuk pandangan yang terjadi di Indonesia mungkin ya kalau kita berbicara sebagian besar seperti itu gitu. Tapi kan semakin ke sini makin banyak rumah tangga yang pada akhirnya menganut atau lebih kepada mengarah kepada prinsipnya adalah pernikahan yang setara. Jadi sama-sama mencari nafkah, sama-sama melakukan pengasuhan. Nah, di situ sebetulnya pembagian dan komunikasi itu kemudian dibuat menjadi lebih clear, nggak melulu kadangkala suaminya harus yang hanya mencari nafkah gitu, tapi istri juga sudah memberikan kontribusi, atau nggak melulu namanya anak-anak itu dipegang sama istri, ada kala-kala waktunya itu memang harus dipegang oleh suami gitu Oke, kan, atau kala-kala waktunya suami perlu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga kayak gitu. Itu sekarang sudah jauh lebih fleksibel kali ya kalau kita bilang seperti itu. Oke, berarti istilahnya harus ada pernikahan atau rumah tangga yang setara. Tidak ada tugas istri saja, tidak ada tugas suami saja, tapi ini tugas bersama. Ngasuh anak ini bukan anak istri, anak suami juga, anak bersama gitu ya. Karena sama-sama saling bekerja sama seperti itu ya. Baik, oke Mbak Ayu, nanti kita akan lanjut lagi lebih spesifik ke peran ayah saat WFH. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini peran ayah saat WFH seperti itu ya. Jadi kita berpikirnya ayah itu cuma pencari nafkah. Ups, tunggu dulu. Ayah juga bisa menjadi bapak rumah tangga dengan berbagai macam pekerjaan seperti itu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ayu. Ini pernikahan atau rumah tangga yang equal alias setara ya. Jadi tidak ada tugas istri saja, tugas suami saja, tapi ini tugas bersama karena rumah tangganya dibentuk oleh 2 orang bukan 1 orang. Oke, kita sapa lagi Mbak Ayu. Mbak Ayu masih sama kita ya? Hai, masih. Oke, masih ya. Oke Mbak Ayu, ini nih yang mungkin harus diluruskan gitu. Kalau menyambung tadi ada pernikahan yang itu pernikahannya setara gitu. Kenapa akhirnya orang berpikir yang bisa merangkul seluruh anggota keluarga, pusat dari semuanya ya, epicentrumnya dalam keluarga itu adalah ibu atau istri seperti itu. Apakah memang selalu seperti itu? Hanya ibu saja yang bisa dekat sama anak-anak gitu, suami nggak bisa atau ayah itu nggak bisa, atau si istri bisa ngapa-ngapain, kerja juga bisa, urus rumah tangga bisa, tapi ayah kayaknya maksimal dicari cari duit aja deh gitu. Kenapa akhirnya orang berpikir hanya ibu menjadi epicentrum atau pusat yang bisa merangkul semua anggota keluarga? Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat gitu kan ya, dalam tatanan kondisi berkeluarga atau rumah tangga itu kerap kali memang banyak yang sudah menerapkan pernikahan yang kemudian punya peran yang sangat besar antara ayah dengan ibu gitu. Tapi seringkali kita masih melihat bahwa ibu tuh memiliki peran yang atau pekerjaan-pekerjaan terkait rumah tangga yang lebih banyak gitu, list itemnya itu lebih banyak. Jadi mulai dari misalnya kewajiban pengurusan anak, oke bapak berperan, tapi secara pandangan masyarakat seringkali masih ibu tetap memiliki peran yang lebih besar. Pengelolaan rumah, gimana nata rumah, mengatur keuangan dan yang lain-lain sebagainya. Jadi bisa dibilang bahwa ibu di dalam rumah itu memiliki peran pekerjaan yang cukup besar gitu. Yang list pekerjaan itu jauh lebih banyak gitu. Kalau kita list up gitu kan, kecil-kecil pekerjaan listnya itu menjadi jauh lebih banyak yang kemudian menjadi peran dan tanggung jawab ibu. Walaupun bisa dibagi, tapi seringkali masih menjadi tanggung jawab besarnya ibu. Nah, karena memang banyak hal yang terkait dengan menjadi tanggung jawab ibu, maka ibu bisa dibilang itu sebagai pusat emosinya keluarga. Pusat emosinya keluarga gitu kan, karena memang dalam prosesnya banyak hal yang kemudian ibu terlibat langsung di situ gitu kan, ibu mengurus langsung di situ sehingga santernya itu si ibunya gitu. Ibu sebagai pusat emosi dari keluarga. Nah, makanya ketika memang ada satu hal yang kemudian mengganggu ibu secara emosi, itu umumnya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan emosi di anggota keluarga yang lainnya gitu. Oke, berarti memang menjadi penengah emosi gitu ya di antara semua anggota keluarga. Nah, mungkin kalau konteksnya WFH nih, ketika ayah lagi di rumah juga gitu ya. Nah, apakah ketika waktu yang lebih ada di rumah ini bisa
kan tadi disebutkan biasanya orang dekatnya, anak-anak dekatnya sama ibu gitu ya. Tapi sebenarnya kan harusnya bisa juga dong dekat sama ayah karena mereka sama-sama orang Mm-mm. tua kita gitu kan. Nah, apakah Mm-mm. selama WFH ini, selama pandemi ini ketika ayah banyak bekerja di rumah, itu bisa menjadi apa ya, satu media khusus untuk kemudian bisa mendekatkan antara si ayah dengan si anak gitu? Bisa kalau mau dan kalau misalnya dibantu. Karena Ya jadi seringnya mau dan ada mampu ya juga gitu. mau dan mau dan dari dari ibu gitu bersedia untuk melakukan atau mendorong ayah untuk melakukan peran-peran tersebut. Karena seringkali terjadi bahwa ayah nggak maksimal perannya karena ibunya juga tidak mengizinkan atau tidak memberikan kepercayaan pada ayah untuk melakukan hal yang peran-perannya secara lebih maksimal dalam pengasuhan gitu. Jadi mau terlibat pengasuhan jangan nanti nggak bisa, mau terlibat pengasuhan tuh kan nggak cocok pengasuhannya sama saya gitu, sehingga banyak keraguan-keraguan dari ibu terhadap kompetensi atau kemampuan ayah dalam mengasuh begitu ya, sehingga akhirnya tidak memberikan kepercayaan pada ayah untuk mengasuh anaknya, sehingga akhirnya ya sudah gitu, terlepas begitu saja, pada akhirnya ayah tidak melakukan pengasuhannya secara langsung atau tidak terlibat secara langsung dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya seperti itu. Itu kadangkala karena ibunya juga tidak memberikan kepercayaan. Makanya saya bilang bisa kalau mau dalam artian memang membuka diri untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, kemudian tidak sibuk. Ya sibuk memang, tapi membagi waktu dengan tepat dan baik begitu. Dan kemudian dari pasangan memberikan dukungan bagi ayah untuk kemudian terlibat dalam pengasuhan. Oke, asalkan mau ya, bisa Mau kalau deh, mau. bener. Oke, mampu tapi nggak mau juga nggak bisa juga ya, yang penting ada kemauan dulu gitu kan. Kayak ibarat Betul. peribahasa, when there's a will, there's a way ya. Ya, kalau ada mau pasti Ya, ada benar. jalannya. Oke, oke Mbak Ayu, ini sudah ada penelpon. Kita akan Oke. coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, dengan saya Siska dari Jakarta. Siska, Ibu Siska di Oke, Jakarta, silakan Bu Siska. Iya, begini Mbak Ayu. Jadi suami saya ini sudah 2 bulan work from home dan sama sekali tidak pergi ke kantor. Nah, belakangan ini dia sering mengeluh jenuh dan suka marah-marah juga. Terkadang saya juga jadi terpancing emosinya dan marah balik juga. Kira-kira apa ada solusinya ya yang sebaiknya yang bisa saya lakukan begitu? Oke, seperti itu ya Mbak Siska ya. Iya. Sudah jelas Mbak Ayu, kita coba jawab? Oke, iya Oke, sih jadi saya memahami. Mbak Siska ini suaminya sekitar 2 bulan ini sudah work from home seperti itu ya. Terus kemudian awalnya sih fine-fine aja, tapi kemudian agak jenuh akhirnya meluapkannya dengan emosi dan akhirnya sering Mbak Siskanya ini juga kepancing emosinya. Gimana caranya supaya bisa semuanya sama-sama feel comfort gitu di rumah? Gimana nih Mbak Ayu? Iya ya benar, itu saya memahami sekali sih kalau misal kemudian Mbak Siska merasa aduh kepancing emosinya begitu kan. Namanya keluarga itu kan sistem, satu collapse itu pasti kan berpengaruh terhadap yang lain. Suami moodnya nggak bagus, kemudian sering marah-marah, itu secara langsung atau tidak langsung kan berpengaruh terhadap sistem keluarga yang lainnya, misalnya istri atau anak kalau misalnya memang ternyata sudah memiliki anak. Jadi kalau misalnya Mbak Siska, aku kepancing nih emosinya ya, saya bisa memahami gitu kan, itu wajar sekali terjadi. Kemudian dan kenapa suaminya bisa marah-marah gitu setelah 2 bulan gitu kan ya, bisa memahami juga berada dalam kondisi yang penuh terbatasi gitu kan. Keterbatasan itu kan menjadi salah satu sumber stres. Terbatasi, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana gitu kan. Sehingga semua harus dilakukan di lingkup rumah saja, tidak bisa lebih luas lingkupnya. Karena kalau lebih luas mungkin ada bahaya atau mungkin di kantor belum siap atau apa. Hal-hal tersebut juga kemudian berpengaruh terhadap kondisi state of emotionnya pasangan. Jadi jenuh, bosan gitu. Nah kalau kemudian pertanyaannya terus harus gimana dong gitu. Nah yang bisa dilakukan adalah coba untuk dibicarakan bosannya kenapa, apa yang membuat marah. Jadi mengurai masalahnya satu persatu. Diperhatikan heart to heart talking, ditanyakan, aku melihat eye communication-nya dikeluarin, aku melihat, aku merasa sering marah-marah gitu. Apakah ya apa yang kamu rasakan, apa yang bisa aku bantu. Nah komunikasi itu yang dibangun gitu. Iya nih bosen, oke kalau misal permasalahannya bosen adalah apa yang dilakukan untuk menguraikan bosennya itu. Setiap sore jalan-jalan sore kah gitu kan di area yang terbatas, keluar rumah kah, refreshing kah, lakukan hal-hal yang menyenangkan yang memang menjadi hobi gitu kan, sehingga akhirnya tidak emosi negatifnya atau perasaan tertekannya itu ditekan terus, tapi ada venting of emotion-nya. Jadi emang emosi kan harus dikeluarin, jadi keluarin setiap hari berkala sehingga akhirnya nggak terasa menumpuk dan pada akhirnya marah-marah kayak gitu. Itu sih sebetulnya yang bisa untuk dilakukan, diurai dulu masalahnya
kenapa bosennya, kenapa marah-marahnya gitu. Itu kan banyak penyebabnya, dan kemudian mencoba atau memberikan dukungan kepada pasangan untuk apa yang menjadi penyebab itu, yuk kita beresin sama-sama. Saya bisa berperan apa nih untuk membantu meringankan apa yang kamu rasakan, seperti itu. Oke, berarti intinya adalah komunikasi gitu ya antara si istri Mm-mm. dengan si suami supaya ketemu jalan tengahnya win-win solution seperti apa. Jangan emosi Iya, tambah emosi. Ibarat ini negara api dengan negara api jadi gitu kan. Semakin mengerikan gitu ya. iya, Oke, iya, semoga ini bisa benar. menjawab pertanyaan dari Mbak Siska ya. Dan semoga suaminya tetap tenang, cool gitu ya. Tetap kalem di rumah dan semoga terus harmonis sama suaminya. Salam untuk suaminya, semoga tetap bahagia ya gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak Ayu. Nah, sebenarnya kalau berbicara mungkin ada hubungannya juga nih dengan Mbak Siska gitu ya. Sebenarnya pola asuh seperti apa ketika ayah mungkin tadi udah stres kan kerja di rumah selama pandemi gitu ya. Apalagi sekarang harus berbagi yang pernikahan yang equal atau yang setara gitu. Nah, apa ya, pola pengasuhan seperti apa yang harus diterapkan oleh ayah ke anaknya seperti itu. Kan biasanya kalau kita identik ngomong ibu itu penuh dengan belas kasih, kasih sayang, lemah lembut. Ayah itu sifatnya kayak oh, kamu harus gini, ini, saklek gitu. Nah, sebenarnya pola pengasuhan seperti apa yang pas atau menyesuaikan dengan karakter si anak atau seperti apa? Oke, kalau misal berbicara mengenai pengasuhan, memang ayah dan ibu itu memiliki peran yang berbeda-beda, dan anak sebetulnya membutuhkan dua hal tersebut atau dua model pendekatan tersebut untuk membuatnya menjadi individu yang komplit gitu. Kalau ibu kemudian lebih kepada belas asih, gimana menggunakan ibu lebih ke perasaan, kemudian merecognize perasaan gitu. Ayah lebih kepada pengasuhannya kaitannya dengan kepercayaan diri gitu. Karena banyak penelitian yang menyampaikan juga kedekatan antara ayah dengan anak itu berperan besar terhadap bagaimana anak kemudian merasa percaya diri menghadapi dunia luar gitu kan. Nah, itu juga yang bisa diterapkan pada saat anak bermain dengan ayahnya. Kalau misalnya mainnya yang seperti apa, mainnya kemudian yang kayak perkembangan fisik anak itu juga menunjang sebenarnya. Kalau ibu dengan sentuhan-sentuhan lembutnya kepada anak, sementara ayah kan biasanya yang gendongnya diangkat, kemudian digoyangin kanan kiri, itu sebetulnya menstimulasi secara fisik pada anak dua area yang berbeda yang distimulasi yang akan membuatnya menjadi lengkap gitu. Itu kalau kita berbicara fisik. Kalau kemudian berbicara perkembangan emosi, pada saat ibu melatih atau melakukan pendekatan dengan penuh kasih gitu kan, lemah lembut, ibu kan figurnya seperti itu ya. Sementara ayah pada disiplin, kemudian lebih kepada kalau misalnya sesuatu itu langsung straight to the point gitu kan, karena biasanya umumnya ya yang laki-laki itu kan lebih ke yang to the point aja, nggak pakai muter-muter bulat atau apa segala macam. Itu membantu anak juga pada saat pengambilan keputusan atau apa. Jadi sebenarnya baik ibu maupun ayah dua-duanya itu punya peran, dua-duanya punya peran dalam kekhasan pengasuhannya tersebut yang pada akhirnya akan membuat anak menjadi lengkap, komplit gitu, dari figur ayah maupun figur ibunya, seperti itu. Oke, berarti memang punya tugas masing-masing ya. Kalau ibu itu lebih ke welas asih, kalau ayah itu untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, kemandirian ke depannya nanti kalau mungkin bekal untuk dewasa gitu ya. Jadi akhirnya anak ini komplit mendapatkan dari sisi A dan si B seperti itu ya. Baik Mbak Ayu, nanti kita di segmen terakhir akan membahas nih bagaimana kemudian tips supaya ayah dan anak ini hubungannya semakin erat dan dekat seperti itu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bijangsatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, peran ayah saat WFH, masih bersama dengan Mbak Ayu Sutomo, MPASI Psikolog. Mbak Ayu, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya, cara supaya menjaga kedekatan ayah dan anak supaya tetap erat gitu, kayak amplop gitu ya, sama perangkok. Oke, walaupun sekarang jarang yang pakai perangko ya, pakai amplop gitu. Oke, kita ke yang pertama nih, quality time. Nah, seberapa penting sebenarnya quality time ini antara ayah dengan anak? Kayaknya aku pernah punya teman juga nih ya, yang dia tuh spesial gitu. Ayahnya itu khusus jalan berdua sama anaknya gitu. Nggak melibatkan si istri, atau kalau dia punya kakak beradik, biasanya dia satu-satu aja nih dengan si sulung, kemudian besoknya lagi sama si bungsu gitu. Itu penting nggak sih sebenarnya?
Itu penting banget. Ini jago deh yang bikin tipsnya, luar biasa sekali. Memang nomor satu adalah quality time ini gitu kan, antara ayah dengan anaknya gitu kan. Nah kalau misalnya memang tadi Matt sempat singgung, dia cuma berdua aja sama si sulung si bungsu gitu. Itu namanya kita bilang special time antara satu orang tua dengan satu anak. Jadi kalau ibu ya dengan salah satu anaknya aja, ayah dengan salah satu anaknya aja gitu kan. Jadi hanya berdua saja gitu kan, karena di situ ketika anak sedang merasa bersama dengan orang tuanya, artinya kan perhatiannya penuh gitu kan antara orang tua tersebut, misalnya ayah dengan si sulung, sehingga anak merasa didengar, diperhatikan, dan secara emosi kemudian anak akan merasa dia content atau full secara emosi, dia merasa penuh dan cukup. Nah di situ sebetulnya anak merasa ketika secara emosi dia penuh dan cukup, anak merasa bahwa dia itu disayang. Nah, ketika dia sudah merasa disayang, dia merasa bahwa figur atau rumah saya atau keluarga saya ini adalah tempat yang aman untuk saya. Ketika anak merasa aman, kemudian dia merasa disayang, maka tumbuh kembang tentu akan menjadi lebih optimal. Dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, mudah bersosialisasi, tidak ragu dalam mengambil keputusan-keputusan pada saat berteman atau pada saat dia menghadapi tantangan-tantangan. Dia juga akan merasa bahwa ada ibu dan bapak saya yang siap untuk mendukung saya dan bukan menyalahkan saya gitu. Sehingga lebih penuh, sehingga secara perkembangan emosi sosial juga lebih banyak terdukung seperti itu. Oke, berarti harus memberikan quality time khusus untuk anak-anak gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya yang kedua adalah memberikan contoh yang baik. Itu menjadi PR juga nggak untuk orang tua harus memberikan contoh yang baik di luar stresor internal dan eksternal dalam kehidupan orang dewasa. Gimana nih? Iya ya, benar. Itu kata jadi orang tua PR-nya adalah selalu untuk memberikan contoh yang terbaik. Satu sisi benar, jadi namanya anak itu dia punya yang namanya vicarious learning, atau dia itu bisa mempelajari sesuatu padahal lagi nggak diajarin. Dia hanya melihat secara langsung, kemudian dia meniru, menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karenanya memang berlaku baik, memberikan contoh yang baik gitu. Itu adalah pengajaran yang jauh lebih efektif kepada anak dibandingkan dengan cuma ngomongin aja atau ngasih tauin aja gitu kan. Karena memang tadi ada konsep yang namanya pembelajaran tidak sengaja itu yang dilakukan oleh anak. Kesannya lagi nggak diajarin, tapi kok tiba-tiba dia bisa gitu ya. Nah itulah yang membuat PR bagi orang tua untuk senantiasa memberikan contoh yang baik kepada kehidupan, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup yang baik gitu kepada anaknya. Tapi di satu sisi gitu kan, orang tua adalah manusia biasa yang kadang-kala juga emang membuat kesalahan, kan bukan manusia yang sempurna itu. Jadi pasti kadang-kala membuat kesalahan. Terus gimana kalau misalnya udah membuat kesalahan? Ya nggak apa-apa juga gitu kan, namanya itu satu hal yang manusiawi sekali gitu. Oleh karenanya dilakukan apa ya, say sorry, perbaiki, ngomong sama anak, oh ya ternyata salah ya. Atau ketika ditegur sama anaknya, mama kok kayak gini sih, atau ibu kok kayak gini sih, ayah kok kayak gini sih, kemarin katanya nggak boleh, oh ya lupa, maaf ya, makasih ya sudah ngingetin ibu, makasih ya udah ngingetin ayah. Itu nggak apa-apa banget untuk dilakukan. Dari situ pun anak belajar bahwa ya nggak apa-apa buat salah, habis itu disadari, kemudian perbaiki gitu. Jadi nggak apa-apa banget memberikan contoh yang baik, iya, tapi namanya manusia kan mungkin nggak baik terus-terusan ya, ada kala-kalanya gitu berada dalam state emotion yang di bawah, kemudian pada akhirnya itu nggak sadar memberikan contoh-contoh yang kurang baik atau kurang tepat pada anak. Nah itu yang bisa dilakukan, say sorry, perbaiki, kemudian dievaluasi, oh ya menurut Ade itu tadi kurang baik ya, iya, nah malah itu jadi bahan untuk didiskusikan bersama dengan anak kayak. Oke, mungkin yang terakhir nih Mbak Ayu, karena kita terbatas waktu gitu ya. Nah ini si ayah ini harus berada di pihak anak, merasa if I were you gitu. Jadi kayak aku ada di pihak kamu gitu, itu bener nggak? Mungkin lebih kepada berempati dan kemudian mau untuk merasakan apa yang anak rasakan gitu. Jadi kadang-kala kan kalau misalnya anak gitu mengeluh kepada orang tua, seringkali gitu aja nggak bisa gitu kan, atau statement-statementnya dulu mama bisa kayak gitu, dulu ayah bisa kok kayak gitu, masa gitu aja nggak bisa, anak laki harus bisa dong, anak laki nggak boleh nangis dong, masa gitu aja nangis gitu kan. Ini mungkin lebih kepada berada di pihak anak adalah berusaha untuk memahami apa yang sedang dirasakan oleh anak. Implementasinya seperti apa dalam model komunikasinya, itu ada yang namanya reflective
active listening atau kita mendengarkan secara reflektif. Jadi misalnya anaknya bilang kayak, aku tadi dimarahin ya sama temen-temenku pada main di sana, aku dijauhin sendiri gitu. Bukan, kok gitu gitu, tapi lebih kepada yang, oh ya tadi dijauhin ya, gimana perasaannya? Iya, aku sedih. Oh, kamu Oke. sedih ya dijauhin sama teman-teman. Terus tadi apa yang dilakukan? Nah, statement-statement, oh kamu sedih ya, itu menguatkan anak bahwa dia diterima. Ayah paham saya, dia tahu perasaan saya, sehingga membuat anak jauh lebih nyaman kayak gitu kan. Oke, berarti kita harus berempati, berada di posisi anak gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah berbagi bersama kami hari ini. Sekali lagi selamat Hari Ayah untuk suami Mbak Ayu dan ayah dari anak-anak di rumah. Semoga terus harmonis selalu dan sehat-sehat terus gitu ya. Terima kasih sudah menginspirasi kita semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.